ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Seharusnya presiden ya yang bisa menyerap aspirasi dari masyarakatnya. Apalagi pada waktu lalu di sini viral ya, dan bahkan juga ramai menjadi perbincangan, yaitu cerita mahasiswa ITB tidak bisa bayar UKT 12,5 juta tapi malah disarankan memakai pinjol. Nah, di sini pun akhirnya menjadi viral pada waktu lalu. Bayangkan, di sini kan seharusnya juga problem dari pemerintahan ya, apalagi juga tidak bisa membayar UKT. Seharusnya kan pemerintah turun tangan dan di sini juga bisa meringankan, yaitu mahasiswa di sini sehingga bisa membayar UKT ya dengan pinjaman bunga rendah atau seperti apa. Nah, seharusnya di sini peran Presiden Joko Widodo lah. Ya, walaupun ada menteri terkait, tetapi kan menteri-menteri di situ kan hanya menjalankan perintah dari Presiden Joko Widodo. Nah, tetapi tidak dengan Ibu Sri Mulyani. Di sini bahkan Ibu Sri Mulyani juga langsung garcep, respon cepat, dan bahkan di sini juga Sri Mulyani akan menyiapkan regulasi student loan agar mahasiswa tak pakai pinjol bayar UKT. Nah, di sini menurut saya gerak cepat dari Ibu Sri Mulyani supaya mahasiswa di sini tidak terjerat pinjol. Nah, bayangkan pada waktu lalu juga banyak masyarakat yang terjerat pinjol. Kemungkinan ya hal-hal yang seperti ini, membayar kuliah misalnya atau membayar apa misalnya melalui pinjol, karena pinjol di sini dirasa sangat mudah, persyaratannya sangat mudah walaupun memiliki bunga yang cukup tinggi. Nah, akhirnya di sini pun Ibu Sri Mulyani tidak tinggal diam dan bahkan juga akan menyiapkan regulasi untuk mahasiswa bisa membayar UKT tanpa adanya pinjaman online tersebut. Di sini dari asumsi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Dewan Pengawas Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) saat ini tengah menyiapkan bantuan pinjaman biaya pendidikan bunga rendah untuk mahasiswa student loan yang digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal UKT. Nah, dari sini namun skema beserta aturan student loan tersebut masih dalam tahap pengkajian. Pinjaman pendidikan ini guna mengakomodasi kebutuhan mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan. Hal tersebut sebagai tanggapan terkait isu pinjaman daring pinjol yang digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal UKT. Nah, di sini kan seharusnya Presiden Joko Widodo atau jangan-jangan Presiden Joko Widodo saat ini ya masih sibuk ya dari berita-berita sih berkampanye karena anaknya saat ini menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Apakah seperti itu? Biasanya itu Presiden Joko Widodo sangat gerak cepat sekali loh. Apalagi di sini ada yang viral pada waktu lalu, yaitu mahasiswa tidak bisa membayar UKT dan bahkan juga ya solusinya pinjol. Menurut saya di sini sangat lucu sekali. Seharusnya tidak seperti biasanya Presiden Joko Widodo bahkan cuek seperti ini. Biasanya langsung gerak cepat dan memerintahkan Ibu Sri Mulyani misalnya untuk membantu para mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT. Ya, semisalkan dianggarkanlah pada APBN 2024 misal, supaya mahasiswa tidak terbebani dengan hutangan dari pinjaman online. Menurut saya ini sangat keren sekali. Nah, tetapi menurut saya inisiatif dari Ibu Sri Mulyani sangat keren juga, karena akan menyiapkan regulasi ini supaya mahasiswa yang membayar UKT tidak terjerat oleh pinjol di sini. Bahkan pada waktu lalu juga ya kita ketahui ya, selain Pak Mahfud MD di situ juga banyak pendukung dari Ganjar Pranowo yaitu mundur. Ya, selain Abdi Sleng ada Andi Gani dan masih banyak lagi yang lainnya. Andi Wijayanto misalnya bahkan juga mundur dari jabatan mentereng di pemerintahan. Menurut saya disitulah yang keren dari pendukung Ganjar dan Pak Mahfud MD. Sangat profesional sekali dan bahkan juga mundur ketika menjagokan atau mendukung Ganjar dan Pak Mahfud di Pilpres 2024. Saya kadang berpikir-pikir, misal
Ahok misalkan mundur dari Pertamina, wah di situ kemungkinan akan menjadi headline berita-berita ya, dan kemungkinan akan membuat kehebohan. Wow, Ahok mundur, misal ada headline seperti itu pasti juga akan heboh. Nah, di sini memang pada waktu lalu juga disorot ya, yaitu berbeda dengan Abdi Sleng. Ini alasan Ahok tak mundur dari komisaris BUMN meski dukung Ganjar. Ya kalau kita ketahui di sini memang sangat berbeda sekali. Kalau Abdi Sleng di sini kan juga melakukan kampanye, setidaknya kampanye lah di panggung-panggung di situ. Ketika ada Ganjar di situ juga terlihat ada Sleng dan juga Abdi sebagai gitaris. Jadi di situ memang diharuskan mundur dari perundang-undangan. Tetapi kalau tidak terlibat kampanye dan lain sebagainya di situ tidak masalah. Walaupun melakukan dukungan kepada salah satu capres tetapi tidak terlibat kampanye di situ tidak masalah. Nah, dari sini yaitu komisaris Pertamina Ahok kini tengah menjadi sorotan setelah ia secara terbuka mendukung capres dan cawapres dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebelumnya Ahok ramai dibandingkan dengan Abdi Sleng yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris BUMN karena mendukung salah satu paslon capres. Meskipun sudah memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sedari lama, tetapi mantan gubernur DKI Jakarta itu sampai kini masih mempertahankan jabatannya sebagai komisaris PT Pertamina. Ahok juga menerima gaji yang fantastis sebagai seorang komisaris Pertamina. Bahkan ia sempat diisukan mendapatkan gaji dan tunjangan dari Pertamina sebesar 101 miliar per tahun, atau jika dihitung per bulan maka menjadi 8,3 miliar per bulan. Wow, lantas apa alasan Ahok tidak mundur? Nah, di sini Kementerian BUMN mengungkap alasan komisaris PT Pertamina Ahok tidak mundur dari jabatan meskipun secara terang-terangan mendukung salah satu capres. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menjelaskan bahwa komisaris perusahaan plat merah itu menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan catatan para komisaris tidak secara aktif melakukan kampanye politik. Ahok secara terbuka mendukung pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo. Nah, jadi di situ tidak terlibat aktif pada saat kampanye politik. Jadi seperti itu alasannya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya, yaitu Sri Mulyani siapkan regulasi Staden Loan agar mahasiswa tak bayar pinjol, bayar UKT. Nah, di sini dari Wedik Amanat Mencerdaskan Kehidupan Bangsa itu termasuk di dalamnya akses terhadap pendidikan. Dibanding Staden Loan yang berpotensi mencekik, mending kasih subsidi UKT atau banyakin beasiswa. Alihin subsidi kendaraan listrik ke pendidikan sampai infrastruktur untuk menopang kendaraan listrik memadai daripada kasih beasiswa IPDT yang sebagian belum tentu balik Indo dan berjasa untuk ajak ditutup orang banyak, kuliahkan jutaan orang yang nggak punya kesempatan untuk kuliah. Ya, ini harus jadi prioritas. Kasihan anak-anak kuliah kalau sampai kena kerja hanya untuk membayar bunga. Dari sini saya juga sangat setuju sekali ya, yaitu program dari Ganjar Pranowo. Ya, balik lagi ke program Ganjar Pranowo, yaitu keluarga miskin di sini satu sarjana. Menurut saya sangat membantu sekali. Dan keluarga tersebut tidak usah repot-repot yaitu memikirkan untuk membayar UKT, di mana membayar UKT di sini sangat mencekik sekali. Dan menurut saya ide dari Ganjar atau program-program dari Ganjar Pranowo menurut saya ide yang sangat brilian sekali. Ya, semoga saja besok ketika menjabat sebagai presiden bisa segera direalisasikan ya program-program kerja dari Ganjar Pranowo, ya termasuk satu keluarga miskin, satu sarjana, satu desa, satu fasilitas kesehatan, internet gratis dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah program-program yang sangat mencerdaskan masyarakat Indonesia. Seperti itulah. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.